Untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah, kita perlu menyayangi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis al-musalsal bil awwaliyah, hadis yang selalu diriwayatkan pertama sekali diberikan oleh guru kepada muridnya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang itu akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi, sayangilah makhluk Allah yang ada di atas muka bumi. Yarhamkum man fis sama, niscaya makhluk-makhluk yang ada di langit, makhluk Allah akan menyayangi kita. Termasuk di antara bentuk rahmat dan kasih sayang adalah memuliakan orang tua. Ma akrama syabun syaikhan, tidak ada seorang pemuda yang memuliakan orang tua lisinnihi, karena tuanya itu. Apalagi kalau dia memiliki ilmu, apalagi kalau dia itu seorang pemimpin kita, apalagi kalau begini-begini. Hanya karena tuanya kita muliakan. Illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu inda sinnihi, melainkan Allah akan kirimkan orang-orang yang akan memuliakan kita ketika kita mencapai usia seperti orang tua tersebut. Kisah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di suatu subuh dalam perjalanan menuju ke Masjid Nabawi, sudah terdengar suara iqamah, tapi di tengah jalan dia melihat ada orang tua berjalan pelan-pelan. Demi memuliakan orang tua ini, Sayyidina Ali enggak berani, enggak mau mendahului orang tua tersebut. Jadi berjalan dia di belakang orang tua tersebut. Sudah, ini kayaknya udah lewat rakaat pertama. Sepertinya ini sudah rakaat kedua. Jangan-jangan ini sudah tahiyat akhir. Tapi Sayyidina Ali bersabar untuk memuliakan orang tua ini. Ternyata sedang hadirin wal hadirat, begitu tiba di hadapan Masjid Nabawi, orang tua tersebut tidak masuk ke dalam masjid, justru melewati demikian saja. Ternyata orang tua tersebut adalah orang Yahudi. Ternyata orang Yahudi. Masuk Sayyidina Ali ke Masjid Nabawi, mendapati Rasulullah SAW sedang rukuk. Maka Sayyidina Ali ikut rukuk bersama Rasulullah SAW dan para jamaah. Sayyidina Ali tak tahu apa kejadian, tapi begitu selesai salat, para sahabat bertanya-tanya, apa gerangan ini? Kok lama sekali Rasulullah SAW rukuk? Rasulullah SAW menjelaskan, dalam salatku tadi Jibril mendatangiku, memerintahkanku untuk memanjangkan rukukku, karena Ali yang sedang dalam perjalanan kemari, dia tidak mau berjalan cepat untuk berjalan di hadapan orang tua yang ingin dia muliakan. Masya Allah, ya Bapak sekalian. Jadi kalau sana yang memuliakan orang Yahudi saja demikian fadilatnya, apalagi kalau kita memuliakan orang yang Muslim. Maka Bapak sekalian, enggak ada satupun kebaikan yang sebenarnya dilewatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita sedang antrian ini, di belakang kita orang tua, oleh kita, Pak silakan maju ke depan. Itu kan hal yang kecil, Ustaz, memangnya itu ada pahalanya, Ustaz. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah itu akan kita lihat balasannya pada hari kiamat. Tidak ada siapapun yang menggembirakan hati orang lain, membuat hati orang lain itu gembira, bahagia, melainkan juga akan ada fadilatnya. Man asarra, man adkhala fi qalbi akhihi sururan faqad sarrani. Siapa yang menggembirakan saudaranya yang muslim, salah seorang dari umat Nabi SAW, maka sungguh orang tersebut sebenarnya telah menggembirakan Nabi SAW. Wa man sarrani faqad sarrallah, dan siapa yang menggembirakan aku sebenarnya dia menggembirakan Allah. Wa man sarrallah faqad wajabat lahul jannah, dan siapa yang menggembirakan Allah maka wajiblah dia masuk ke dalam syurga.